Yuk, ini ada Pak Desugi. Nanti Pak Kris ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai ya. Saya izin maghrib dulu. Mungkin ada moderator di bawah yang saya itu orang mungkin tunjuk satu untuk bantu Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sebelum kamu Apa turun kabar, ya, Pak Kris? Saya nggak turun Pak Kris. Saya nggak turun. ini musuh saya, tapi saya anggap teman saya. Ini Pak Sugi. Benar, ini musuh saya, tapi saya anggap teman saya. Betul. Oke. Pak Sugi, kita jumpa lagi. Oh ya, ntar saya pasang headset dulu. Saya tertarik tadi. Tes, dengar suara saya? Iya, bisa. Oke. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Kris yang mengatakan bahwa kejadian 1 ayat 26, 27 itu diartikan secara harafiah gitu. Menurut saya ini sangat berbahaya gitu, Pak. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Kalau Anda konsisten seharusnya kalau itu di secara harafiah, maka Tuhan Anda itu seperti laki-laki dan seperti perempuan. Karena di ayat itu dikatakan, maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Itu di ayat 27. Apakah Anda akan hanya mengambil laki-lakinya saja? Perempuannya tidak? Silakan Pak Kris. Kan manusia pertama Adam diciptakan. Kalau Hawa diambil dari rusuk Adam. Kalau Hawa dicipta dari tanah juga sama dengan Adam, nah berarti kita bisa mengambil tidak bisa mengambil kedua-duanya gambaran Allah seperti perempuan, karena beda ya. Memang dicipta dari tanah si Adam, Hawa diambil dari rusuk laki-laki sebagai pendamping hidupnya, jadi beda. Allah tidak bisa kita bilang perempuan atau laki-laki. Oke. Yesus, ya silakan. Oke. Di ayat itu, Pak, tidak hanya Adam yang diciptakan. Coba diperhatikan baik-baik. Maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Ya. Setelah diciptakan, apa perintah Tuhan? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Coba. Bagaimana mungkin perempuannya belum ada tapi sudah diperintah beranak cucu? Ya. Coba dibaca baik-baik itu. Berarti di situ memang sudah diciptakan laki-laki dan perempuan. Iya. Dengar ya, kan cuma dikatakan manusia pertama adalah Adam. Kalaupun Allah menciptakan lagi manusia laki-laki dan perempuan setelahnya, iya, nggak bisa dibantah. Itu sebelumnya itu Pak, bukan setelahnya. Itu sebelum menciptakan Taman Eden, artinya penciptaan pertama itu. Yang mana? Coba. Sedangkan Allah menciptakan jadi Allah sediakan dulu segala fasilitas, baru manusia, ya. Segala kebutuhan manusia sudah Tuhan sediakan, baru manusia diciptakan pada hari ke-6, ya. Di mana yang Anda baca tadi, di Kejadian 1 atau Kejadian 2? Di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, 29 coba itu diperhatikan itu. Nah, berarti ini hari ke-6 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap. Terus saya 27. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, nah, tadi kan kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi setelah ada keputusan bahwa kita akan mencipta manusia segambar dan rupa kita, setelahnya diciptakanlah manusia itu segambar dan rupanya. Itu ayatnya dilanjut Pak, dilanjut. Ayat 27 itu dilanjut, jangan berhenti di situ. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Iya, setelah Adam. Berarti di Kejadian 27 itu laki-laki dan perempuan diciptakan bebarengan di situ. Makanya nanti di ayat 28 Allah memberkati mereka. Bagaimana mungkin udah diberkati tapi Hawa belum ada? Kalau Hawa belum ada di situ, ngapa disebut mereka?
Itu kan jelas tuh. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu kata mereka, berarti sosoknya sudah ada, Pak. Di Kejadian 1 ayat 28. Terus kalau Hawa diambil dari rusuk Adam, nah ada itulah. Makanya kalau orang Yahudi memahami wanita yang pertama itu adalah Lilith. Orang Yahudi memahaminya Lilith. Adam, Hawa nanti diciptakan di Taman Eden. Sementara di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 belum ada Taman Eden. Taman Eden nanti diciptakan setelah hari ke-7, setelah Tuhan istirahat. Kan begitu tuh. Bah. Ini satu ya, pertama diciptakan apa ini? Terang. Laki-laki ya. perempuan. Enggak dulu. Ya. Fasilitas Kejadian dulu. Nah, disediakan Tuhan baru manusia. Tidak mungkin manusia dulu sebelum diciptakan dibuatkan rumahnya ya dan makanannya. Terus yang persoalan Anda ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan ya. Kalaupun ini tidak dijelaskan mana lebih dulu, ini kan hanya ringkas cerita. Jadi Kalau disebut Pak, kalau disebut mereka itu sosoknya udah ada belum, Pak? Allah memberkati mereka. Ya kan? Nah, aduh, itulah. Dia kan sudah cipta kedua-duanya, berarti sudah mereka setelahnya kan ada. saya setuju kalau sudah diciptakan dua-duanya. Berarti ketika Tuhan menciptakan menurut gambarnya, berarti menurut apa? Berarti laki-laki dan perempuan itu menurut gambar Tuhan. Jangan dipisah di situ. Gitu loh. Ini kalau bentar Pak ya, saya izin. Berarti Pak, makanya itu jangan dimaknai secara harafiah. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15, di situ disebutkan prototokos. Sebenarnya bukan gambar yang mirip Tuhan, tapi gambar yang dimiliki Tuhan. Jadi manusia itu diciptakan itu sudah ada gambarnya. Sudah ada prototokos dalam Filipi Kolose 1:15 itu. Jadi manusia ini diciptakan sesuai prototokos Tuhan, sesuai prototipe. Apa prototipe? Contoh gambar nih, saya mau menciptakan mobil itu saya sudah punya gambarannya. Nah, apa yang dimaksud di situ? Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 21, maksudnya itu manusia itu akan memiliki sifat-sifat sebagaimana Tuhan. Makanya di situ dikatakan Kejadian 3 ayat 21-22, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang buruk. Maka jangan lagi tangannya dibiarkan mengambil buah yang berisi kehidupan yang kekal. Jadi sebenarnya di situ berbicara sifat. Tuhan mengerti baik dan buruk, manusia juga mengerti baik dan buruk. Sehingga tidak bisa itu dipahami secara harafiah. Kemudian mengenai Yesus berkata melihat aku melihat Bapa, ini harus dimaknai secara kias juga, tidak bisa dimaknai secara harafiah, Pak. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berbicara secara terus terang kepadamu, membicarakan tentang Bapa. Jadi semua ajaran Yesus yang berkaitan dengan Bapa di situ itu harafiah. Tidak ada yang harafiah. Maksudnya itu kias, bukan harafiah. Begitu, Pak. Oke. Di sini kejadian itu kalau Tuhan berbicara jadilah, ya, jadi. Jadi kalau manusia itu jadilah
segambar dengan rupa Allah, jadilah segambar dengan rupa Allah. Tidak ada ini dikatakan kiasan, karena ini awal mula manusia dicipta. Jadi sebelumnya Allah berencana kita cipta manusia seperti apa, ya? Oh, segambar dengan rupa kita, direncana, ya. Oke lah, sekarang jadikanlah manusia segambar dan rupa kita. Jadilah. Jadi di sini kita tidak akan memberikan gambaran ini adalah tidak bisa diterima secara hurufiah, ya. Karena firman mengatakan jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah terang, jadilah. Jadi kalau dibilang jadi ini kita tidak bisa mengatakan ini hanya lambang atau apa. Karena ini awal mula, ya, awal mula penciptaan, ya. Kita bukan bicara kiasan. Dan kalau bentuk-bentuk hewan itu sudah dibentuk sesuai dengan kehendak Bapa di surga, seperti itu. Janganlah janganlah manusia kita cipta, karena manusia beda dengan binatang. Kita manusia punya akal budi, ya. Tuhan berikan akal, ya, untuk membedakan manusia dengan hewan. Makanya kalau kita dikatakan digambar dengan serupa Allah, ya, kita punya akal, ya. Saya mau cas, ya. Ya, silakan sambil ngecas. Jadi itu Pak, konsekuensinya kalau Anda pahami secara harafiah, mau tidak mau Anda harus mengakui bahwa Tuhan Anda itu seperti laki-laki, seperti perempuan. Itu konsekuensinya. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi di Kejadian 1 ayat 27, 28, ya. Maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Jadi jelas sekali toh. Perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar Tuhan. Anda nggak bisa ngelak dari situ kalau Anda pahami secara harafiah. Itu sudah diciptakan di situ. Kalau Anda mengatakan perempuan di situ belum diciptakan, maka Adam pun belum diciptakan di situ. Karena di situ jelas loh ayatnya. Diksinya juga sama. Maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Laki-laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Kalau Anda pahami secara harafiah Tuhan Anda, ya seperti penyanyi siapa itu ya, kalau dilihat dari samping kanan laki-laki, lihat samping kiri perempuan. Ada itu penyanyi yang memakai dua wajah itu. Kalau dilihat dari samping sini pakaiannya perempuan, dilihat dari samping sini pakaiannya laki-laki. Jadinya seperti itu nanti. Nah, supaya tidak seperti itu, maka tafsir ayat pakai ayat. Seperti yang saya lakukan tadi. Apa sih maksudnya manusia itu seperti Tuhan? Maksudnya apa? Ternyata di dalam kitab Kejadian 3 ayat 21, ayat 22 Tuhan menerangkan bahwa apa? Yang dimaksud itu manusia itu memiliki kepandaian sebagaimana memiliki pengetahuan sebagaimana Tuhan. Maka manusia itu setelah menjadi salah satu dari kita, mengerti yang baik dan yang buruk. Itu maksudnya, Pak. Jadi jangan dipahami secara harafiah di situ. Bahaya kalau dipahami secara harafiah. Oke lah. Itu untuk Bang Sugi, ya, memahami demikian. Kalau saya memahami seperti ada tertulis, ya. Itu aja. Kita beda. Ya, terserah. Tapi orang Yahudi sendiri, Pak. Orang yang Yahudi, yang paham kitab Yahudi, yang ngerti bahasa Yahudi, tidak pernah memahami Tuhan itu seperti manusia. Tidak ada. Yahudi mana seperti itu? Tidak ada. Justru ketika saya menunjukkan, bentar Pak. Justru ketika saya berbicara sama Bang Billy, saya tunjukkan itu adalah prototipe. Itu setuju. Mana yang bisa kita pakai dalam Kolose 1 ayat 15. Di situ dikatakan Yesus itu prototipe. Prototipenya Tuhan. Apa sih prototipe? Tentu kita tahu dong prototipe. Contoh, sketsa, denah. Apalagi ya, saya ini mau bikin rumah nih. Saya sudah punya gambarannya. Ini loh gambaran rumah saya itu nanti seperti ini. Makanya di situ disebut prototokos. Begitu, Pak. Oke, lanjut apa lagi? Kayaknya di situ mentok itu pemahaman Anda seperti itu. Ya, saya baca di Kejadian memang itu nggak bisa dipahami secara harafiah gitu. Iya.
Ya, begitu kita memang beda ya, terserah. Saya sebenarnya kalau bicara mengenai manusia ya, di Adam ini ya, ketika dikatakan kamu makan buah, kamu akan mati ya, apanya yang mati? Jadi sebenarnya tidak mati ya, tidak langsung mati ketika makan buah. Tetapi yang hilang dari mereka adalah cahaya kemuliaan Allah yang menyelubungi tubuh mereka, ya. Jadi mereka tanpa pakaian, mereka tidak telanjang oleh karena cahaya kemuliaan Tuhan ada. Nah, setelah mereka melanggar aturan Tuhan, hilang cahaya kemuliaan itu, mati cahaya kemuliaan itu, dan mereka sadar, oh ternyata kita telanjang. Ya, kelihatan kemaluannya Hawa, kemaluannya Adam, ya. Jadi di sini juga ya, kalau kata mati ini ya, orang bertanya-tanya, kok ada makan buah pengetahuan baik jahat, Allah bilang nanti kamu mati, tapi ternyata tidak mati, masih hidup sampai 900 tahun lebih. Nah, ternyata kami memahami sebenarnya yang mati, langsung mati adalah kemuliaan Tuhan yang harusnya mereka miliki. Mereka seharusnya mengetahui yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Tapi karena sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, mengertilah mereka tentang baik dan jahat, menjadi seperti Allah yang mengetahui pengetahuan baik dan jahat. Tuhan tidak melarang supaya hanya yang baik dan benar saja mereka ketahui. Makanya pembahasan Alkitab ini ya berbicara. Oke, sebelum dilanjut Pak, saya mau tanya sama Bapak. Ya. Sebelum dilanjut saya tanya, mana lebih mulia manusia ketika mengetahui baik dan buruk, atau manusia itu nggak ngerti apa-apa soal baik dan buruk? Mana yang lebih mulia? Iya, kalau kita tidak melakukan kejahatan, ya, yang kita lakukan kebaikan dan kebenaran, itu berarti kita bisa jadi manusia yang mulia. Ketika kita melanggar aturan Tuhan, disitulah kita dikatakan berbuat dosa, ya, karena setiap apakah orang telanjang dosa, itu baik sih Pak? Apakah telanjang itu baik? Tadi saya katakan harusnya mereka itu ketika diliputi cahaya kemuliaan, ya, mereka tidak telanjang, ya. Nggak ada ayatnya, nggak ada seperti itu Pak. Kita bicara sesuai ayat. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa mereka itu sebelumnya itu tidak telanjang. Justru diceritakan di situ telanjang memang. Justru setelah dia berpakaian, manusia mengenal peradaban. Tanpa Adam jatuh, tanpa Adam makan buah itu, manusia nggak akan ngerti peradaban. Nah, pertanyaan saya, apakah manusia yang beradab atau manusia yang tidak beradab yang lebih baik? Yang jelas kan manusia beradab yang lebih baik. Jadi ketika mereka tidak makan buah, mereka masih beradab. Oh tidak. Lah, manusia tidak beradab. Sudah, dengar ya. Bentar Pak, bentar ini saya buktikan. Iya beradab. Ketika beradab dari kita patuh pada aturan Tuhan, berarti kita beradab. Kalau kita bagaimana telanjang kok beradab sih Pak? Apanya telanjang kok beradab? Bentar, justru setelah Adam makan buah, sedikit Pak. Makanya setelah Adam makan buah, barulah manusia itu mengenal peradaban. Ya, mengenal peradaban apa contohnya? Iya. Dia mengambil daun-daun untuk dijadikan cawat. Itu peradaban bukan? Sugi, sebelum mereka makan buah, mereka pakai baju enggak? Enggak ada cerita. Loh, saya tanya Sugi, kalau Anda menjelaskan itu beradab dan tidak beradab karena telanjang adalah tidak beradab. Sekarang pertanyaan saya, apakah di kitab Kejadian 1 ini dikatakan bahwa mereka itu tidak pakai baju sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat? Iya, dia tidak pakai baju, dia tidak berbaju. Nah, berarti mereka tidak berarti kenapa mereka setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat tiba-tiba mereka tahu bahwa mereka telanjang? Kan Tuhan tahu mereka, kalau mereka mengetahui bahwa mereka telanjang itu berarti sudah melanggar aturan Tuhan. Makanya Adam tahu kenapa Tuhan tahu kita telanjang. Makanya Allah katakan, apakah kamu sudah makan buah yang aku larang kamu makan? Nah,
Jadi akibat dari itu harusnya ini kan iman kami. Sebenarnya Adam dan Hawa itu ya ketika belum melanggar aturan, cahaya kemuliaannya seperti malaikat-malaikat itu ada pada mereka. Itu tidak ada dalam Bible, Pak. Tidak ada. Kecuali dalam Tidak Quran. dalam Bible. Kalau di dalam Al-Quran memang dijelaskan mereka itu berbaju. Tetapi setelah Adam makan buah, bajunya itu lenyap. Loh, Nah, ya itu udah. kalau di Islam. Tapi kalau di Ya, itu Bible itu kebalikan. Islam. Yang kita bahas ini Alkitab bukan. Iya, iya, ini Islam, perbandingan aja. Tapi kalau di Iya, dalam oke. Bible tidak ada seperti yang Anda katakan. Tidak ada. Nah, saya punya buku, kalian kan punya tafsir. Saya juga punya Ya, buku yang silakan menjelaskan. Pak, silakan Anda bawa bukunya. Ya, ingat ya, tafsir itu tidak boleh lepas dari ayat, tidak boleh ngarang, harus sesuai Nah. ayat, gitu loh. Nah, kalau Anda membawa tafsir, ayat apa yang menjadi pendukung? Oke, gini aja. Nggak bisa lepas itu. Kita kembali saja ke Ulangan 29 ayat 29. Apa yang dinyatakan itu untuk kita. Kalau tidak dinyatakan bagi Allah. Oke, kita tidak usah bahas bajunya Adam dan Hawa karena tidak ditulis. Hanya saya tahu dari tulisan nubuat-nubuat. Kita nggak usah bahas karena nggak ada di ayat Alkitab. Oke. Ya, Mengenai persembahan-persembahan kurban ya. Setelah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden, mereka diusir dari Eden karena sudah melanggar aturan Tuhan. Mereka harus mengolah tanah. Nah, berarti di luar Eden ada lahan, ada tanah kosong. Jadi makanan mereka semula buah-buahan. Setelah mereka melanggar diusir keluar dari Eden, makanan mereka ketambahan menjadi tumbuh-tumbuhan di padang ya, bisa kita katakan sayur-sayuran ya. Mereka harus menanam capek-capek. Kalau mereka nak melanggar, tinggal petik buah ya. Panen sudah disediakan Tuhan, nggak perlu capek-capek. Tapi setelah melanggar aturan Tuhan, ya mulailah penderitaan mereka alami akibat daripada dosa melanggar aturan hukum Tuhan. Terus kita lanjut ke zaman selanjutnya. Pertama makanan, kemudian Tuhan tambahkan di Kejadian 9. Tadi kan buah, kemudian sayur-sayuran. Di Kejadian 9 ya. Tuhan izinkan makan daging. Kenapa? sebenarnya Itu- gini loh Pak, sedikit Pak, jangan ke sana dulu. Apakah benar bahwa Adam ini jatuh di dalam dosa gitu kan? Kalau saya lihat di kisah itu, Adam sebenarnya tidak bisa dijatuhin dosa. Kenapa? Karena Adam belum mengerti baik dan buruk. Karena baik dan buruk, karena baik dan buruk itu masih berada di buah pengetahuan itu. Sehingga ketika Adam belum makan itu, dia nggak ngerti malu. Nggak ada bedanya kehidupan Adam sebelum makan buah itu dengan monyet. Nggak ada bedanya. Telanjang, nggak ngerti baik dan buruk. Apa bedanya coba? Justru setelah Adam makan buah itu, seharusnya kita berterima kasih kepada Adam. Tanpa Adam makan buah, kita tetap telanjang seperti monyet. Nggak ngerti baik dan buruk. Oh, Nggak ngerti. salah. Duh. Saya sudah katakan, nggak usah kita bahas apa yang nggak tertulis kan. Kalaupun saya Lah, jelaskan, itu tertulis. kalaupun saya jelaskan ya di Alkitab. Itu sesuai yang tertulis itu, Pak. Ini yang tertulis di Alkitab kan ringkas cerita ya. Kalaupun itu ditulis semua, bisa dibantu oleh tulisan nubuat-nubuat ya. Kalau Anda katakan tadi mana ada di Alkitab Kejadian Ada 1? lah. Kata siapa nggak ada? Mana? Adam telanjang. Coba baca. Adam telanjang. Iya. Ya tidak mengerti baik dan buruk. Iya, kan? itu sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iya, betul. Nah, Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, bentar, Pak, bentar. makanya Pertanyaan ada saya, tanya. sedikit Pak. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah orang yang belum bisa mengerti baik dan buruk ketika dia melakukan kesalahan bisa dihukum? Loh, Tidak bisa. dengar ya. Oke, kalau begitu saya kembali, saya cari dulu ya Kejadian 1. Kalau Itu ada di Kejadian 3 itu. larangan Tuhan. Oke, larangan Tuhan makan buah pengetahuan Itu di baik. Saya Kejadian baca, 2. saya baca. Itu di Kejadian 2.
Ya, Yang larangan bukan saya kejadian 1, kejadian 2. kejadian 2. Ya, saya Ya, baca ya di mana? ayat-ayat berapa itu? 15 atau berapa itu, coba dicek. Jadi ayat 15, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari itu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Betul. mati ini adalah sanksi daripada mereka memakan buah. Itu adalah, Nah, itu dia yang jadi pertanyaan saya. Adam kan belum mengerti baik dan buruk. Ya kan? Ketika dia diberi aturan, apakah dia ngerti? Oh, ini jangan, ini tidak. Enggak ngerti, Pak. Orang yang belum nggak ngerti baik dan buruk nggak ngerti itu. Contoh nih kan, Anda punya anak yang masih balita lah, ya kan? Anda bilang, nak, jangan naik kursi nanti jatuh. Tiba-tiba Anda tinggal, anak Anda naik kursi jatuh betulan. Apa anak Anda akan Anda hukum? Siapa yang salah di situ? Anda, kenapa nggak menjaga anak Anda? Orang yang belum mengerti baik dan buruk tidak bisa dihukum. Makanya di dalam Islam itu, ya, sebelum orang itu balik, ya, itu tidak bisa dikenai syariat Islam. Mau dia sholat, mau tidak sholat, nggak ada hukuman, nggak ada dosa, Pak. Dia nanti dikenai syariat setelah dia balik. Balik itu apa? Sudah sempurna akalnya, bisa membedakan mana salah, mana benar. Barulah ada dosa di situ kalau dia langgar. Tapi sebelum itu nggak ada dosa. Jangan dulu kita melebar ke kitab Anda. Kita sedang membahas kejadian 1, kejadian 2, ya. Ya, bahkan menurut negara sendiri, anak-anak yang masih melakukan pelanggaran nggak bisa dihukum menurut negara. Nah, ini kita berbicara secara logis deh. Apa orang yang tidak bisa mengerti baik dan buruk itu bisa dihukum? Itu dia. Ini sudah jelas Tuhan katakan, ya. Dengar dulu, saya baca lagi ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Ini larangan Tuhan, ya. Jadi perintah makan buah yang Tuhan izinkan. Tapi satu ini jangan kamu makan. Ini larangan Tuhan. Dan sanksinya kalau kamu makan adalah mati. Nah, apakah Adam tidak paham dengan kalimat ini? Berarti Adam tidak tahu. Paham. Tidak paham. Karena apa? Karena belum mengerti baik dan buruk. Nggak paham dia. Aduh. Apakah menurut Anda Adam mengerti baik dan buruk sebelum makan buah itu? Nggak ngerti, Pak. Makanya nanti setelah makan Adam baru mengerti baik dan buruk. Mana ayatnya? Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti kita, mengerti baik dan buruk. Sebelum makan tidak mengerti baik dan buruk. Orang yang tidak mengerti baik dan buruk, Pak. Monyet itu monyet, tidak ngerti baik dan buruk. Atau orang gila, nggak ngerti baik dan buruk. Anda bilangin apapun, nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti. Ini yang salah Tuhan ini. Seharusnya dijaga itu Adam supaya jangan makan. Loh. Nah, ini salah. Salah, ya. Nah. Salah kalau mengatakan demikian. Tuhan selalu memberi pilihan, ya. Tuhan tidak memaksa. Sebenarnya kalau Tuhan tidak mau supaya mereka mati, apakah Tuhan tidak sanggup melepaskan malaikat untuk menahan mereka untuk memakannya? Bisa. Ya, Bentar, Pak. Alasan Anda itu mungkin benar kalau yang diberi aturan itu sudah mengerti baik dan buruk. Mungkin benar. Tapi selama yang diberi aturan belum mengerti baik dan buruk, tidak bisa, Pak. Tidak bisa, mau sekuat apapun. Coba deh, orang gila Anda atur, bisa enggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Belum mengerti baik dan buruk. Itu kuncinya di situ. Justru setelah makan,
Adam baru mengerti baik dan buruk, peradaban manusia dimulai. Anda bisa baca, Anda bisa pegang HP, itu gara-gara Adam makan buah. Seharusnya kita itu berterima kasih kepada Adam. Mbak Adam, terima kasih. Tanpa kau makan buah, aku nggak bisa megang HP itu. Makanya kalau Anda lihat HP Apple itu menggambarkan buah apel yang tergigit. Itu sindiran sebenarnya. Kalau Adam tidak makan buah, nggak ada peradaban dunia, nggak ada. Iya, itu Anda tafsir tetap Anda. stagnan di situ, seperti monyet, stagnan. Iya, itu tafsir Anda. Jadi Bukan, itu kenyataan, Pak. ya, tapi mengenai tadi ya, mengenai pengetahuan baik dan jahat ya, ini kan jelas akibat makan buah mati. Nah, kemudian bagaimana pinternya iblis ya? Justru iblis yang pinter daripada Tuhan. Anda baca di dalam kitab Kejadian 3 ayat 4 itu, kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, kamu akan mengetahui baik dan buruk. Ternyata apa yang dikatakan iblis benar semua. Setelah Adam makan buah, matanya terbuka. Setelah Adam makan buah, mengerti baik dan buruk. Setelah Adam makan buah, tidak mati. Nah, mati di situ Anda bilang kiasan. Sejak kapan hukuman itu kiasan? Hukuman itu adalah efek jera. Misalnya nih, saya seorang misal bentar, Pak. Misal saya seorang pengedar. Sedikit lagi. Saya enggak bilang kiasan. Siapa yang bilang kiasan? Sedikit lagi. Saya bicara. Lah, kalau mati tidak mati itu apa? Bukan kiasan tuh. Anda artikan ke lain. Apa? Anda bilang itu tadi kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu kan dikiaskan namanya. Oh, nggak usah dibahas itu karena kita kan punya tafsir Alkitab. Makanya saya katakan kita bahas saja apa yang tertulis. Ya, kalau di situ dikatakan mati ya mati. Jangan diartikan lain gitu loh. Kalau mati ya mati. Misalnya nih, kalau kamu misalnya saya seorang bandar nih kan. Kalau kamu mengedarkan narkoba, kamu akan dihukum mati. Mati maksudnya apa? Maksudnya nggak bisa lagi kamu jadi pengedar. Kan nggak bisa seperti itu. Mati ya mati. Gitu loh. Oh, ini. Sejak kapan mati artinya beda? Inilah. Ya. Jadi di situ justru ada kebohongan Tuhan di situ. Apa yang dikatakan Tuhan nggak terjadi. Gitu. Oh, Pak Sugi. Iya. Kalau bahas Alkitab, jangan mengatakan kebohongan Tuhan. Ya. Itu sama saja Anda akan saya katakan. Saya juga bisa mengatakan ada kebohongan di Al-Quran. Silakan saja, nggak masalah, Pak. Jangan. Ya. Silakan saja, karena saya melihat fakta. Ternyata memang apa yang diancamkan Tuhan kepada Adam nggak terjadi. Yang diancamkan kepada ular pun tidak terjadi. Contohnya, ular dikatakan akan makan debu. Sejak kapan ada ular makan debu? Iya. Apa ini bukan kebohongan? Ular makan daging, ya. Makan debu. Dia merayap di atas debu tanah, ya. Nah, ular makan daging atau debu? Ular makan tikus. Nah, di situ dikatakan debu dan tanah akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Kapan ular makan debu seumur hidup? Ular apa? Cacing. Coba dicek itu di Kejadian 3 ayat berapa itu ya? Setelah ayat-ayat 20 sebelum ayat 22, ayat 15 dibaca dari ayat 15 lah. Kejadian berapa itu? Kejadian 3. Ular makan debu itu. Ayat 15 ke atas lah, ayat 15 ke atas. Saya agak lupa itu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu memakan dari buah pohon yang aku perintahkan, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau.
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah sumber hidup. Kalau Itu ular di kejadian 14, kejadian 14. Kejadian 14. Lalu Ayat berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan bertumbuh engkau akan menjalar, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tuh, sejak kapan ular makan debu, Pak? Ya. Apa itu gak kebohongan Tuhan tuh? Loh, Karena Tuhan faktanya bohong, ular ya. tidak makan debu. Coba ada ndak si ahli bahasamu itu bisa melihat original teksnya? Di original tag, oke, kita buka original tagnya. Di original tag, oke, kita lihat ya ayat 14. Wa yomar Yahweh Elohim Elhanahas ki asita shot arur attah mikal habaheh mah mikal hayat hasadeh al gehonaka talek wa aper tokal kal yame. Ya, di situ mana nih? Ini di situ dikatakan you shall eat, akan menjadi makananmu. Apa itu? Artinya itu. Bentar, Lihat kamus saja kalau ada. nggak langsung bisa diterjemah kok. Bentar ya. Anda harus makan. Saya nggak ngerti bahasa Ibrani itu. Udah, kita lewat aja pembahasan ini kalau tidak mengerti bahasa Ibrani. Nggak ngerti saya bahasa Ibrani. Yang ngerti Ya bahasa udah, lewat Ibrani aja. itu kayak nandar, nah itu. Kita tanya Nandar aja, kalau saya naik ke room Nandar saya akan tanya dia. Boleh tanyakan ke nandar. Untuk ini makan debu tanah kita ndak usah panjang lebar ya, karena penterjemahan ini juga kita tidak punya pegangan, kita lewat saja dulu. Di sini udah waktu maghrib Pak, udah jam 6.30. Bang Fandi, dilanjut dulu Bang Fandi. Siap, Saya udah mau mau sholat nikah. maghrib. Siap, Ya. siap. Saya dulu Pak ya, maghrib dulu, saya tetap di atas, saya maghrib. Oke. Oke, Fandi. Oke. Kita korbankan. Kita yang nonton banyak ya. Gimana Pak Kris, gimana? Ini yang nonton banyak banget ya. Oh, biasa itu Pak Kris. Iya, roomnya Fandi memang saya lihat banyak penontonnya. Mereka suka kalau ada orang-orang yang terdoktrin keras, sudah berkarat doktrinnya. Saya sebenarnya ini ya, bukan bicara terdoktrin. Kalau saya terus terang aja ya, kalau bicara denom